Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Bagi yang anak-anak masih daring, semoga sudah bangun pagi, sudah mandi dan sarapan, lalu mempersiapkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan sedangkan anak-anak yang sudah PTM tentunya bangun lebih awal ya, karena harus berangkat ke sekolah, agar tidak terlambat datang ke kelas. Nah, Nana, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tentang menyampaikan saran, hak dan kewajiban terkait dengan tempat tinggal, dan menentukan penjumlahan dengan hasil yang sudah ditentukan. Nah, pada pagi hari ini kita sudah berlanjut ke pembelajaran yang kelima ya, dari tema 4. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya menyampaikan saran. Nah, mungkin anak-anak ada yang sudah pernah menyampaikan saran kepada orang tua, kepada kakak, abang, atau adik ya. Saran yang baik tentunya yang tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Nah, sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dinamakan saran. Saran harus bersifat membangun, mendidik, dan secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, di sini anak-anak perhatikan contoh kalimat saran berikut. Ini ada 2 contoh ya anak-anak. Yang nomor 1, mengingat wabah virus pandemi corona COVID-19 semakin menyebar luas, siswa disarankan agar tetap di rumah saja. Nah, pembelajaran tetap dapat dilakukan secara daring. Lalu yang kedua, banyaknya pencemaran air sungai yang disebabkan karena pembuangan sampah yang secara sembarangan. Diharapkan dan disarankan agar masyarakat tetap bisa menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini ya anak-anak contoh saran yang kita berikan kepada orang lain. Ingat, saran adalah sifatnya membangun, mendidik, dan secara objektif sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, saat anak-anak melihat kakak atau adik tidak mau belajar, tidak mengerjakan PR, maka anak-anak bisa memberikan saran kepadanya. Nah, begini ya contohnya, sebaiknya kakak kerjakan dulu PR-nya, setelah itu baru bermain atau menonton TV. Nah, itu. Ingat, saran harus menggunakan kata yang lembut dan sopan agar orang yang diberi saran tersebut tidak merasa tersinggung atau dipojokkan ya anak-anak. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban terkait dengan tempat tinggal. Selain mempunyai hak yang harus dipenuhi, kita juga mempunyai kewajiban yang berkaitan dengan perannya sebagai penghuni rumah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh hak dan kewajiban terkait dengan tempat tinggal sebagai berikut. Ini adalah hak terkait tempat tinggal, hak anak-anak ya. Yang A, hak untuk bertempat tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Yang B, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Yang C, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua adalah
Kewajiban terkait tempat tinggal. A. Wajib menjaga kebersihan tempat tinggal atau membuang sampah pada tempatnya. Yang B. Wajib mengikuti peraturan di tempat tinggal. Yang C. Wajib menghormati orang lain dan menjaga ketertiban di tempat tinggal tersebut. Ini anak-anak tentang hak dan kewajiban. Ingat, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Antara hak dan kewajiban harus berimbang. Nah, jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita juga akan memperoleh hak yang lebih baik juga. Begitu juga. Jika kita mendapatkan hak yang baik, maka kita juga harus melakukan kewajiban dengan baik agar terpenuhi antara hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu berjalan dengan seimbang. Oke, sekarang pelajaran matematika dengan materi menentukan penjumlahan dengan hasil yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah contoh soalnya ya anak-anak. Doni bermain kelereng di dalam rumah. Setelah selesai bermain, Doni memasukkan kembali kelerengnya ke dalam kotak. Doni mempunyai 145 kelereng warna merah dan hijau. Ada banyak kemungkinan jumlah kelereng warna merah dan jumlah kelereng warna hijau yang dimasukkan dalam kotak tersebut. Nah, ini kemungkinan yang bisa terjadi ya anak-anak. Beberapa contoh kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, 45 kelereng merah ditambah 100 kelereng hijau. Yang kedua, 50 kelereng merah ditambah 95 kelereng hijau. Yang ketiga, 80 kelereng merah ditambah 65 kelereng hijau. Nah, seperti itu ya anak-anak kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, anak-anak bisa buka buku fokus atau LKS-nya tema 4 halaman 26-27. Kerjakan bagian 1 2 ya, bagian 1 dan 2. Kerjakan langsung di fokusnya. Kerjakan halaman 26 dan 27. Bagian 1 dan bagian 2. Langsung kerjakan di fokusnya. Jangan lupa tulis namanya ya, nama anak-anak di fokus tersebut. Kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.